Selamat datang di Setinggil Segoro Kidul. Bagaimanapun juga aku harus mendapatkan Bayu Samudera. Bener adeke, jejak lakune. Jangan, Ibu. Jangan. Hancurkan. Bunuh bayi itu sebelum dia menjadi bencana. Rangkulan sukmaku. Kenapa lama sekali, Bu? Tentu saja, Nyi Ratu. Tapi bayinya... Bayi yang ada dalam perut istrimu akan membawa bencana yang besar. Dia akan mengambil ibunya sendiri. Jangan Bayu Samudera. Kenapa? Aku mencintaimu. Aku ibu kandungmu. Ibu kandungku. Iya. Dan akan membuat bencana yang tidak akan ada habis-habisnya. Itu kutuku. Bunuh bayi itu sebelum dia menjadi bencana. Aku memang tidak bisa mencabut kutuk. Tetapi keinginanku untuk melindungi dan menjadikan bayi itu anak asuhku tidak akan pernah surut. Lagi! Jangan gentar, Sondong. Itu hanya permainan anak kecil. Ya.
Lepaskan saya, pendekar. Lepaskan! Kau pimpinannya? Tunggu dulu! Selamat anak muda. Kamu telah berhasil menangkap peranan jelek ini. Tapi tolong, serahkan dia pada saya. Karena dia harus menunjukkan tempat persembunyiannya. Mohon maaf, Ki Demang. Untuk apa orang ini harus menunjukkan tempat persembunyiannya? Agar orang-orang yang pernah dirampok bisa kembali mengambil hartanya. Kamu masih menyimpan harta-harta itu? Sebagian besar masih ada. Tolong tunjukkan saya dan anak buah saya ke tempat kamu. Ikat dia! Ayo! Lebih baik diikuti, Den. Takut ada apa-apa. Ini kue yang kamu maksud? Iya. Bagaimana membuka pintunya? Mau apa kamu? Saya perlu batu. Buat apa? Membuka pintu gua. Mau kemana kamu? Kurang ajar kamu, Sondong! Kumpulkan barang-barang itu. Kita satukan dengan yang di dalam. Lalu kita bawa ke Kademangan. Tidak bisa. Harta yang saya rampok bukan harta Kademangan. Saya tidak setuju kalau harta itu dibawa ke sana. Kamu bukan siapa-siapa, Wironodong. Aku yang menentukan. Tidak bisa. Ayo masuk, ambil barang-barang dan bawa ke Kademangan. Tunggu! Ada apa menyusul? Orang-orang yang di belakang saya ini, termasuk orang tua saya, Juragan Soco, pernah menjadi korban perampokan Wirolodong. Saya kira merekalah yang pantas untuk masuk ke gua dan mengambil kembali barang-barang mereka. Ya, aku setuju. Mereka berhak masuk. Tapi apakah ini tidak akan menimbulkan masalah? Apakah benar barang mereka masih ada di situ? Atau benarkah itu barang mereka? Jangan khawatir, Ki Demang. Dalam perjalanan kemari tadi, mereka sepakat untuk merelakan barang-barang mereka yang pernah dirampok untuk dibagikan kepada orang miskin. Biarlah si miskin merubah hidup mereka. Bagaimana, Ki Demang? Ya, bagaimana lagi? Tentu saya harus setuju dengan gagasan baik itu. Kalian dengar apa kata Ki Demang? Kalau begitu, masuklah kalian ke gua. Kamu hebat, anak muda. Tunggu, suatu saat aku punya rencana khusus untukmu. Kamu lihat sendiri, Cundomanik. Kamu lihat bagaimana Bayu Samudro membahagiakan semua orang. Cukup, Koco Benggolo. Kamu boleh istirahat. Kanjeng Ratu, kalau melihat sifat yang ditunjukkan oleh Raden Bayu Samudro, maka tidak diragukan lagi. Raden Bayu Samudro akan menjadi Raja Jawa yang berbudi luhur, adil dan bijaksana. Itulah yang aku harapkan, Cundomanik. Itulah yang aku harapkan.
Kalau saja Roro Denok ada di sini. Kalau saja kita bisa jalan berdua. Kalau saja. Roro Denok, di mana kamu? Di mana kamu, Sekartaji? Tidak mungkinkah kita bertemu lagi? Roro Denok? Benarkah itu Roro Denok? Kamu merindukan aku, Kakang? Sekartaji? Burung panggang itu memang hanya akan enak jika kita makan bersama, Kakang. Saya memang membakarnya untukmu, Sekartaji. Coba cicipi. Enak? Enak sekali, Kakang. Coba, Kang. Sekartaji! Roro Denok! Di mana kamu? Kenapa sejauh itu khayalkan kamu, Sekartaji? Kenapa? Lezat sekali, Sekartaji. Ki Demang Pagutan, sudah lama sekali tidak ke sini. Ada apa, Ki? Aku mau tahu tentang anak angkat Juragan Soconyi. Juragan Soco? Iya,
Namanya Bayu Samudro. Mau diambil mantu? Terus terang saja, Nyi. Anak muda itu punya kelebihan, dikdaya, dan punya jiwa pemimpin yang luar biasa. Aku mau bawa dia ke Mataram. Maksudnya? Kalau bisa aku sowankan dia ke Mataram, dia pasti diterima jadi prajurit tinggi Mataram. Aku yakin dia diterima. Lalu Ki Demang berharap dapat hadiah, dapat kedudukan lebih tinggi, begitu? Iya, Nyi. Itu gampang. Jer besuki mawobeo. Sudah jadi Demang, ininya kok cuma segini? Itu cukup. Nanti kalau aku sudah jadi Tumenggung, 5 kali lipat. Pedut ireng, pedut putih, pedut biru, rangkulan jiwaku, rangkulan sukmaku. Lis kali sing sambe kolo. Aku kepingin ketemu jiwa sukmane Bayu Samudro. Apa? Bayu Samudro itu Joko Temon? Joko Temon? Joko Temon yang secara ajaib melawan Wulung Ireng? Yang hilang bersama buaya raksasa? Ya. Aku mengerti sekarang. Aku mengerti. Kalau begitu, dia adalah bayi yang... Tidak. Ada apa, Nyi? Tidak. Maaf ini Bang. Aku tidak mau berurusan dengan yang namanya Bayu Samudro. Kenapa? Menurut yang saya lihat tadi, Joko Temon atau Bayu Samudro telah memiliki jalannya sendiri. Pada saatnya nanti, dia akan sampai ke Mataram. Itulah, Nyi. Akulah yang membawanya ke Mataram. Tolong beri aku jambi-jambi. Khusus yang ini, saya tidak bisa. Tidak, Ki Demang. Saya tidak ingin ke Mataram. Begini anak muda, aku sudah menyusun catatan khusus tentangmu. Dan aku sudah tulis dalam catatanku tentang jasa-jasamu. 1. Ketika kamu masih bayi, kamu menyerang Wulung Ireng dan berhasil membunuhnya. Mana ada bayi yang berkelahi dengan burung raksasa dan menang? Kalau benar bayi yang menyerang Wulung Ireng itu saya yakin itu hanya kebetulan. Mungkin kekuatan gaib yang menggerakkan bayi itu. Jasamu menangkap Wirolodong adalah jasa besar untuk Mataram. Tanpamu, belum tentu Wirolodong berhasil tertangkap dan terbunuh. Wirolodong saja yang apes. Kelihatannya memang cuma sampai di situ umurnya. Mataram membutuhkanmu anak muda. Desa ini, Randu Alas, lebih membutuhkan saya. Saya lebih suka menjadi petani, atau gembala, atau ikut menggergaji kayu, membantu orang tua saya. Anak muda? Tidak, saya tidak akan kemana-mana. Benar Bayu Samudro, kamu tidak akan ikut Demang Pagutan ke Mataram. Tapi
Tapi Demang Pagutan akan memaksa Kanjeng Ratu. Bayu Samudro akan tetap pada pendirian. Lihat saja. Apa? Kamu tetap tidak mau ikut ke Mataram? Maaf Ki Demang, saya tidak akan ikut ke Mataram. Anak muda tidak tahu diri kamu. Diajak bukti kamu tidak mau. Mohon maaf Ki Demang. Saya memang tidak ingin ke Mataram. Kelihatannya kamu harus kupaksa anak muda. Hentikan Bayu. Ingatan anak kita kan? Dia dihadapinya itu. Ki Demang. Ki Demang. Tidak. Aku tidak apa-apa. Aku minta maaf. Seharusnya aku tidak memaksa. Tidak Ki Demang, jangan. Kamu takut menghadapiku anak muda? Kamu pikir aku tidak bisa memaksamu ke Mataram? Tidak Ki, saya tidak akan melayani tantangan Ki Demang. Ayo ikut aku ke Mataram. Ki Demang, mohon maafkan saya. Tidak. Tidak apa-apa. Aku yang salah. Maafkan aku. Ki Demang! Tanpa Demang Pagutan, Bayu Samudro akan tetap ke Mataram. Bagus Bayu. Kamu sendirilah yang akan menentukan perjalananmu. Ratu Kidul, Nyi Ratu Kidul, kamu boleh berharap, kamu boleh punya rencana. Tetapi Bayu Samudro tetap dalam kutukanku. Ia tidak akan ke Mataram, tapi ia akan datang kepadaku setelah kutuk ia jalani. Dan dia akan jadi hamba setia, Gedeng Permoni. Kita lihat saja. Ini dalam ageng. Ini Kaputran dan Kaputren. Saya tidak akan membangun pantisari. Yang akan saya bangun adalah kamar khusus untuk Munyi. Saya memuja Munyi Ratu. Di kamar inilah kita akan saling ketemu dan memadu cinta. Kau memang lelaki sejati, Seto Satrio. Jangan khawatir, aku akan mendukungmu. Akan kuberi kau kekayaan. Akan kujadikan kau sebagai raja kecil di istana yang akan kau bangun. Terima kasih Nyi Ratu, terima kasih. Sebagai tanda cintaku, akan kukirim ke Gisikan 2 patung buaya emas untuk menjadi penjaga dalam agengmu. Terima kasih Nyi Ratu, terima kasih. Bisa mengganggu sebentar, Bu? Kalian boleh pergi. Ada apa, Raden? Saya bawa berita mengejutkan, Bu. Berita apa? Seto Satrio, dia membangun rumah yang sangat mewah di Gisikan, Bu. Rumah mewah? Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, Bu. Rumahnya seperti dalam ageng, punya gapura dan halamannya sangat luas. Kalau begitu, antar ibu ke sana. Ibu jadi penasaran mau lihat juga. Ayo. Dari mana Seto Satrio mendapatkan uang sebanyak itu sehingga dia mampu membangun rumah sebesar itu? Dari Romo Tumenggung, Bu. Tentu saja, dari siapa lagi? Tidak mungkin. Romomu tidak akan semudah itu. Lihat, apa itu? Itu, Ada apa ya? Kenapa rame-rame? Jangan ke sana.
Minggir. Apa itu? Seperti patung. Ya, punya aneh bukan? Patung buaya. Buaya. Itu dari Nyebranga. Ya kakek yang bicara pada mereka. Saudara-saudara, tidak usah kaget. Tidak usah kaget kalau di sini tiba-tiba muncul patung buaya. Ini adalah hadiah dari penguasa bumi. Berarti bangunan kita ini direstuinya. Dan patung inilah yang akan menjaga bangunan ini. Nah, sekarang angkat patung ini, letakkan di pendopo. Ayo, monggo, silakan. Angkat. Udah dari emas kan? Wah, patung itu dari emas, Bu. Kalau begitu ada orang lain yang membiayai. Ibu harus bicara pada Tumenggung. Tidak akan ada yang tanya, dari mana sebenarnya patung itu? Ya, Kalau benar pembangunan rumah itu dibiayai oleh orang lain, berarti Dewi Tantri sudah berkhianat padaku. Leloh. Tentu ada yang membiayainya, Romo Tumenggung. Dewi Tantri adalah selir. Ia tak bisa pergi begitu saja. Ia tetap menjadi milik Tumenggung Cokronanggolo sampai yang memiliki bosan atau melepaskannya. Baik, aku akan gegisikan. Akan kubuktikan ceritamu. Selamat datang, Kanjeng Tumenggung. Rumah siapa ini, Seromak? Rumah kami, Kanjeng. Ya, kami itu siapa? Ya, anak saya, cucu saya, dan saya sendiri, Kanjeng. Siapa yang membiayai? Sehingga kalian bisa membangun rumah seperti ini? Cucu saya, Raden Seto Satrio, yang tahu, Kanjeng. Di mana dia? Ya, tentu saja di Pantisari, Kanjeng. Iya, lebih baik aku tanya pada Seto Satrio atau ibunya. Iya.
Jawab, Tantri. Jawab dengan jujur. Kalau pejabat-pejabat mana? Kalau juragan-juragan yang mana yang telah tidur denganmu? Sehingga mau membiayai rumahmu yang sebesar itu? Hah? Kanjeng sudah kegisikan. Sudah melihat sendiri rumah itu. Ya, aku sudah ke sana dan melihat sendiri rumah hasil selingkuhmu. Tidak, saya tidak selingkuh. Kanjeng jangan asal menuduh. Lalu dari mana kau bisa membiayai rumahmu yang sebesar itu? Dari Surolango? Bapakmu yang miskin itu? Hah? Seharusnya Kanjeng malu bicara seperti itu. Karena sampai sekarang tidak mampu merubah kemiskinan orang tua saya. Padahal ketika Kanjeng meminta saya pada orang tua saya, Kanjeng berjanji akan merubah kehidupan mereka. Akan memberi pangkat dan derajat. Dewi Tantri, jangan ngundat-ngundat kamu. Jangan bicara ke sana-sana. Bisa kusir kamu dari Ketumenggungan. Tanpa diusir pun saya juga akan pergi dari sini. Untuk apa jadi selir Tumenggung kalau akhirnya tidak punya apa-apa? Setelah Tumenggung membunuh ibu saya pun, Tumenggung tidak pernah mau menepati janji yang Tumenggung janjikan pada saya dan keluarga saya. Cokrononggolo, keluar! Aku akan memenuhi janjimu. Siap! Lepas! Jangan mendekat Dina. Keluarga saya tidak terangkat, tetap melarat tak berderajat. Diam kamu, Tantri. Diam! Kanjeng telah ingkar janji. Kanjeng Tumenggung hanya menghisap madu, setelah itu mencampakkan bunga yang... Kamu! Kamu sudah mulai... Sudah hidup. Tumenggung Cokronanggolo, waktumu sudah dekat. Ajalmu sudah di ambang pintu. Bayi yang kukutuk itu akan segera melaksanakan kutuknya. Akan membunuhmu, membunuh bapaknya sendiri. Akan mengawini ibunya sendiri. Akan membuat bencana yang tidak ada habis-habisnya. Ketumenggungan yang kamu banggakan ini akan hancur karenanya. Niwinggit, kamu ada dalam raga anakmu, Niwinggit. Tumenggung Cokronanggolo, kau tidak akan bisa lepas dari kutuku. Tidak, tidak, tidak! Cokronanggolo, kau tidak akan lepas dari kutuku. Tidak akan. Kasihan Kanjeng Tumenggung. Ya, itulah akibatnya kalau ia tidak peka dan hanya mendengar suaranya sendiri. Kamu ingat Condomanik? Ketika kita terpaksa datang dan mengingatkan kepada Tumenggung. Tapi Tumenggung lebih memilih meninggalkan Pasewakan dan lebih mementingkan mengumbar kemarahannya kepada Niwinggit. Iya, saya ingat Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu telah mencoba untuk mengingatkan Tumenggung lewat Yudo Turonggo. Tapi Tumenggung tidak mau mendengar dan malah menyiksa Niwinggit. Inilah kedudukan tinggi yang kamu inginkan, Niwinggit.
setinggi itu, Wingit? Ingin seperti itu selamanya? Atau kau ingin di atas lagi? Ingin seperti itu? Maafkan ibu saya, Tumenggung. Maafkan ibu saya. Kanda, apa yang terjadi? Li Wingit mengulang kutukannya, Dinda. Mengulang kutuk? Ya, melalui mulut Dewi Tantri. Kamu ketakutan, Cokronanggolo? Lelaki gagah dan sombong ternyata punya rasa takut. Cokronanggolo, ayo Sekarsari. Kuulangi kutuku sekali lagi. Bayi itu akan membunuh bapaknya sendiri. Akan mengawini ibunya. Dan akan membuat bencana yang tidak ada habis-habisnya. Iya, iya. Bisa saja kau menakut-nakuti kami, Ni Wingit. Kau berhasil menakut-nakuti kami. Kau berhasil. Tapi perlu kau ketahui, kau cuma arwah penasaran. Arwah yang penasaran. Tapi Dinda menjadi bimbang, Kanda. Dinda menjadi bimbang. Bimbang kenapa? Kalau Niwingit masih mengulang-ulang kutuk itu, berarti ia yakin kalau bayi yang Dinda lahirkan itu masih hidup. Bayi itu masih hidup? Iya, bayi itu masih hidup. Siapa lagi yang menjadi pelaksana kutuk itu kalau bukan bayi itu sendiri, Kanda? Bisa saja bayi itu masih hidup. Bisa saja Nyi Bira atau Sai Sepuh tidak membunuh bayi itu. Aku harus memanggil mereka. Mereka harus diperiksa ke ruang sentong pengakuan. Ke ruang pemeriksaan. Ada apa ini? Apa salah saya? Kenapa saya mau dibawa ke tempat pemeriksaan? Salah saya apa? Lepaskan. Lepaskan. Mohon ampun Kanjeng Tumenggung. Apa salah saya sehingga saya harus berada dalam ruangan ini? Nyi Bira, kau Sai Sepuh. Kalian berdua adalah abdi setia Katumenggungan. Tapi kesetiaan itu akan diuji di sini. Kalian berdua harus menjawab dengan jujur. Pertanyaannya akan kusampaikan. Kasihan Dawu, Kanjeng Tumenggung. Ini mengenai bayi yang dulu pernah aku perintahkan untuk dibuang dan dibunuh. Benar. Kalian telah laksanakan. Injih Kanjeng. Kasihan Dawu, Kanjeng. Telah benar-benar kalian bunuh bayi itu? Injih Kanjeng. Injih Kanjeng. Kasihan Dawu, Kanjeng. Benar telah kalian lakukan? Ya!
Bagaimana? Benar. Telah kalian bunuh bayi itu.